Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Kelompok saya beranggotakan Muhammad Zaki, Diva Rachel, Erika Eva Jayanti. Saya akan menjelaskan bagian A dan B. Bagian A-nya sistem komputer, end user, dan komputasi perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan komputer. Generasi pertama komputer menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Generasi kedua, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan adanya transistor. Keunggulan bentuknya yang kecil dan hemat energi di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan seperti COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Terus, selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi atau kita sebut OS. Generasi keempat, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengadilan suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Lanjut, yang kedua adalah mikrokomputer. Mikrokomputer adalah kategori paling penting dari sistem komputer untuk pebisnis atau konsumen. Mikrokomputer sering juga kita sebut seperti PC atau personal komputer. Kekuatan komputasi mikrokomputer melebihi dari mikrokomputer sebelumnya. Sekarang mikrokomputer atau dikenal PC dapat digunakan sebagai workstation profesional berjejaring yang kuat untuk profesional bisnis. Mikrokomputer dapat digunakan juga sebagai server jaringan. Ini biasanya mikrokomputer yang lebih kuat yang mengorganisasikan telekomunikasi dari beberapa sumber daya di lokal area network atau LAN. Lanjut, yang ketiga adalah terminal komputer. Terminal komputer adalah sebuah perangkat apapun yang memungkinkan akses ke komputer, sedang mengalami konversi besar ke perangkat komputer jaringan. Terminal cerdas memiliki banyak bentuk yang dapat melakukan entry data dan beberapa tugas pemrosesan informasi secara mandiri seperti ATM, check-in di bandara, terus terminal point of sale retail. Terminal cerdas ini menggunakan keypad, daya sentuh, barcode, scanner, dan metode input lainnya untuk mengambil data dan berinteraksi dengan pengguna akhir selama transaksi sambil mengandalkan server atau komputer lain di jaringan untuk pemrosesan transaksi lebih lanjut. Yang keempat, komputer jaringan. Komputer jaringan adalah komputer mikro yang dirancang terutama untuk digunakan dengan internet dan intranet. Perusahaan oleh pekerja administrasi, karyawan operasional, dan pekerja pengetahuan dengan aplikasi komputasi khusus atau terbatas. Manfaat laptop ini adalah total biaya yang lebih rendah, kemudahan distribusi dan lisensi perangkat lunak, peningkatan pengelolaan manajemen terpusat, dan kendali perusahaan di seluruh sumber daya jaringan komputer. Yang kelima ada peralatan informasi. Perangkat komputer genggam yang dikenal sebagai sistem personal digital assistant atau PDA adalah beberapa perangkat paling populer dalam kategori alat informasi. PDA yang diaktifkan menggunakan layar sentuh, pengenalan tulisan tangan berbasis pena atau keypad, sehingga pekerja seluler dapat mengirim dan menerima email, mengakses web, dan bertukar informasi lainnya.
Salah satu yang mendorong perubahan peralatan informasi adalah produk iPhone dari Apple yang dikenal sebagai produk revolutionary karena iPhone menggabungkan 3 produk: pemutar musik, video, iPod layar lebar dengan kontrol sentuh, dan perangkat komunikasi internet terobosan dengan email kelas desktop, penelusuran web, peta, dan pencarian ke satu perangkat genggam kecil. Peralatan informasi juga dapat berupa konsol video game dan perangkat yang dihubungkan kepada televisi Anda, yang menyebabkan dapat seseorang untuk berselancar di World Wide Web. Peralatan informasi termasuk PDA nirkabel dan telepon seluler, serta PCS yang mendukung internet. Yang keenam, mid-range system. Sistem mid-range adalah server jaringan kelas atas dan jenis server lain yang dapat menangani pemrosesan skala besar dari banyak aplikasi bisnis. Meskipun tidak sekuat komputer mainframe, mereka lebih murah untuk dibeli, mengoperasikan, dan memelihara daripada sistem mainframe, dan dengan demikian memenuhi kebutuhan komputasi banyak organisasi. Ini sangat populer digunakan sebagai server jaringan penghubung kepada internet. Saat ini, sistem mid-range mencakup server yang digunakan dalam kontrol proses industri dan pabrik manufaktur dan memainkan peran utama dalam pembuatan komputer. Ketujuh, mainframe computer system. Sistem mainframe adalah sistem komputer yang besar, cepat, dan kuat. Misalnya, mainframe dapat memproses ribuan miliar instruksi per detik. Mainframe juga memiliki kapasitas penyimpanan primer yang cukup besar. Biasanya perangkat ini digunakan dalam pemrosesan informasi perusahaan besar, lembaga pemerintah, bank-bank internasional, maskapai penerbangan, dan lain-lain. Mainframe ini kayak di atasnya tingkatan dari mainframe system. Terus yang ke-8, superkomputer system. Superkomputer menggambarkan sistem komputer yang sangat kuat yang dirancang khusus untuk aplikasi ilmiah, teknik, dan bisnis, yang membutuhkan kecepatan sangat tinggi untuk perhitungan numerik besar-besaran. Biasanya digunakan untuk penelitian pemerintah, universitas, sistem pertahanan militer, astronomi, dan peramalan cuaca. Superkomputer ini dapat melakukan perhitungan aritmatika dengan kecepatan miliaran operasi titik mengambang per detik. Komputer super yang dapat menghitung triliunan operasi titik mengambang per detik menggunakan desain pemrosesan paralel besar-besaran. Ke-9, the next wave of computing. Interkoneksi mikroprosesor untuk membuat komputer mini adalah kenyataan. Gelombang berikutnya adalah melihat memanfaatkan jumlah tak terhitung dari daya komputasi yang tidak terpakai yang ada di berbagai desktop dan laptop dalam batas-batas organisasi modern. Terdistribusi atau komputasi grid secara umum adalah jenis khusus komputasi paralel yang bergantung pada semua komponen komputer. Grid dapat memanfaatkan daya CPU yang tidak digunakan di semua desktop. Keuntungan utama dari komputasi terdistribusi ini adalah bahwa setiap node dapat dibeli sebagai perangkat keras komoditas. Ketika digabungkan, ia menghasilkan sumber daya komputasi yang mirip dengan superkomputer multiprosesor, tetapi dengan harga yang jauh lebih rendah. Ke-10, the computer system concept. Komputer adalah sistem kombinasi komponen yang saling terkait yang melakukan fungsi dasar sistem input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan kontrol, sehingga memberikan pengguna akhir dengan alat pemrosesan informasi yang kuat. Input adalah perangkat input seperti keyboard, mouse, layar sentuh. Terus pengolahan, CPU, Central Processing Unit, adalah komponen utama dari sistem komputer. Terdapat unit aritmatika logika dan unit kontrol untuk menjalankan instruksi perangkat lunak. Output itu adalah keluaran sistem setelah diolah, bisa seperti tampilan layar monitor, printer, audio. Terus yang ke penyimpanan ialah tempat di mana data disimpan di dalam komputer, seperti disk magnetik, hard drive, USB, flash disk. Unit control CPU adalah komponen kontrol sistem komputer. Register dan sirkuit lainnya mengartikan instruksi perangkat lunak dan mengirimkan arah yang mengontrol aktivitas komponen lain dari sistem komputer. Ke-11, computer processing speed.
kecepatan pemrosesan komputer telah menyebutkan kecepatan teraflop dari beberapa superkomputer. Namun, sebagian besar komputer sekarang adalah megahertz dan atau gigahertz. Kecepatan tersebut menjadikan indikator yang menyesatkan dari kecepatan pemrosesan efektif mikroprosesor dan throughputnya, atau memproses penugasan selama periode tertentu. Menyesatkan di sini bukan berarti dia salah ya. Dia tuh menjelaskan tentang seberapa banyak sih prosesnya tuh di efektifnya tuh. Lanjut kepada bagian B, komputer peripheral, input output teknologi penyimpanan. Yang pertama, peripheral. Peripheral adalah nama generik yang diberikan untuk semua perangkat lunak, output dan penyimpanan sekunder yang merupakan bagian dari sistem komputer, tetapi bukan dari bagian dari CPU. Peripheral bergantung pada koneksi langsung atau tautan telekomunikasi ke unit pemrosesan pusat sistem komputer. Kedua, teknologi input. Teknologi input sekarang menyediakan antarmuka pengguna yang lebih alami untuk pengguna komputer. Anda lebih memasukkan data dan perintah secara langsung dan mudah ke dalam sistem komputer melalui perangkat penunjuk seperti mouse elektronik dan bantalan sentuh. Dan dengan teknologi seperti pemindaian optik, pengenalan tulisan tangan, dan pengenalan suara. Ketiga, teknologi output. Komputer memberikan informasi dalam berbagai bentuk, video, menampilkan, dan dokumen. Namun, teknologi keluaran alami dan menarik lainnya seperti respon suara sistem dan output multimedia semakin ditemukan bersama dengan menampilkan video dalam aplikasi bisnis. Lanjut, yang keempat adalah penyimpanan trade-off. Data dan informasi harus disimpan sampai dibutuhkan dengan menggunakan berbagai metode penyimpanan. Sebagai contoh, banyak orang dan organisasi masih mengandalkan dokumen kertas sebagai tersimpan di lemari arsip sebagai bentuk utama dari media penyimpanan. Namun, pengguna komputer lebih cenderung pada sirkuit memori dan perangkat penyimpanan sekunder dari sistem komputer untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan Anda. Yang kelima, memori semikonductor. Memori adalah kapal pengangkut batu bara untuk lokomotif CPU. Untuk kinerja PC yang maksimal, harus menjaga prosesor terus memicu dengan petunjuk. CPU lebih cepat panggilan untuk kenangan yang lebih besar dan lebih cepat, baik dalam cache, mana data dan instruksi disimpan sementara, dan memori utama. Contohnya RAM, random access memory, dan ROM, read only memory. RAM ini kayak kita bisa buka aplikasi banyak, itu disebut RAM karena datanya disimpan sementara. Sedangkan ROM itu seperti sistem operasi komputer yang tidak bisa diubah. Lanjut, nomor 6, disk magnetik. Disk magnetik adalah bentuk paling umum dari penyimpanan sekunder untuk sistem komputer Anda. Itu karena menyediakan akses cepat dan kapasitas penyimpanan yang tinggi dengan gaya yang wajar. Contohnya nih, HDD, hard disk, terus SSD, solid state drive. Lanjut, yang terakhir, bagian terakhir, 7, RAID storage. Peralatan penyimpanan komputer RAID, kotak besar ukuran kulkas penuh dengan puluhan drive disk magnetik yang paling terkait yang dapat menyimpan data. Sama seperti jaringan yang cepat dan andal, membuka pintu air ke cyberspace dan e-commerce. Penyimpanan data yang semakin turbocharged adalah kunci membangun internet. Kedelapan, magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Magnetic tape ini tempat penyimpanan menggunakan medan magnet dengan sistem pembacaan data magnet dengan secara SASD atau Sequential Access Storage Device. Fungsi magnetic tape untuk media penyimpanan, untuk alat input atau output, untuk merekam audio, video, atau sinyal. Dan terakhir, 9, optical disc. Penggerakan cakram optis adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca atau menulis data ke dalam atau dari cakram optis. Penggerak cakram optis sekarang dapat membaca dan menulis data ke dalam cakram optis. Optical disc adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Baiklah, saya Erika Eva Jayantipe
akan menjelaskan tentang aplikasi perangkat lunak atau application for end user dan sistem perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak atau application for end user. 1. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merujuk pada set instruksi program elektronik atau data prosesor komputer membaca dalam rangka untuk melakukan tugas atau operasi. Sebaliknya, perangkat keras merujuk pada komponen fisik yang dapat Anda lihat dan sentuh, seperti hard drive komputer, mouse, dan keyboard. Software dapat dikategorikan sesuai dengan apa yang dirancang untuk menyelesaikan. Ada dua jenis utama dari perangkat lunak, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem adalah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat lunak keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Sedangkan perangkat lunak aplikasi merupakan program yang membantu pengguna melakukan tugas spesifik dan produktif, seperti pengolahan kata atau manipulasi gambar. 2. Aplikasi software untuk pengguna akhir. Program aplikasi tujuan umum adalah program yang melakukan pekerjaan pemrosesan informasi umum untuk pengguna akhir. Misalnya, pengolah kata, spreadsheet, manajemen basis data, dan program grafik sangat populer dengan komputer mikro pengguna untuk rumah, bisnis, ilmiah, dan banyak keperluan lainnya. Sedangkan perangkat lunak khusus adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi perangkat lunak itu dikembangkan dalam suatu organisasi untuk digunakan oleh organisasi itu. 3. Bisnis dalam aplikasi perangkat lunak. Ribuan paket perangkat lunak aplikasi fungsi spesifik tersedia untuk didukung aplikasi spesifik pengguna akhir dalam bidang bisnis dan lainnya. Misalnya, perangkat lunak aplikasi bisnis mendukung rekayasa ulang dan otomatisasi program bisnis aplikasi e-bisnis strategis seperti manajemen hubungan pelanggan, perencanaan sumber daya perusahaan, dan manajemen rantai pemasokan. 4. Browser web dan lainnya. Komponen perangkat lunak yang paling penting bagi banyak pengguna komputer saat ini adalah komponen sekali browser web sederhana dan terbatas, tetapi sekarang kuat dan kaya fitur. Setelah dibatasi untuk menjelajahi web, browser menjadi perangkat lunak universal platform dari mana pengguna akhir meluncurkan pencarian informasi, email, file multimedia transfer, dan grup diskusi dan banyak aplikasi berbasis internet lainnya. Sistem perangkat lunak atau manajemen sistem komputer. Sistem perangkat lunak termasuk program yang didedikasikan untuk mengelola komputer itu sendiri. Tanpa software, sistem dipasang di komputer kita. Kita harus mengetikkan instruksi untuk segala sesuatu yang kita inginkan komputer lakukan. Aplikasi sistem perangkat lunak sering disebut program produktivita atau program end user karena mereka memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti membuat dokumen, spreadsheet, dan lainnya. 1. Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata populer yang disertakan dalam software suite aplikasi yang disebut Microsoft Office. Sebuah software suite aplikasi adalah sekelompok aplikasi perangkat lunak dengan fungsi terkait. Pada tahun 2006, Microsoft merilis sistem operasi berikut yang disebut Vista. Vista bertujuan untuk meningkatkan level komunikasi antara mesin pada jaringan rumah menggunakan teknologi peer-to-peer, sehingga lebih mudah untuk berbagi file dan media digital antara komputer dan perangkat. Selama 2008, produk server baru berhak atau cukup tepat, yaitu Windows Server 2008, telah muncul. Windows Server 2008 dibangun dari basis kode yang sama dengan Windows Vista. Pada tahun 2009, Microsoft merilis sistem operasi terbaru mereka, Windows 7. Windows 7 adalah dimaksudkan untuk menjadi peningkatan yang lebih fokus dan bertahap dengan tujuan untuk sepenuhnya kompatibel dengan aplikasi dan perangkat keras yang sudah kompatibel dengan Vista. 2. Linux. Linux adalah sistem operasi mirip Unix yang berbiaya rendah, kuat dan andal yang cepat mendapatkan pangsa pasar dari server Unix dan Windows sebagai sistem operasi berkinerja tinggi untuk server jaringan dan server web di jaringan kecil dan besar. Linux dikembangkan sebagai perangkat lunak sumber terbuka melalui internet pada 1990-an oleh Linus Torvalds dari Finlandia dan jutaan programmer di sekitar dunia. 3. Program perangkat lunak lainnya. Sebuah web browser atau hanya peramban adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk mencari, mengambil, dan menampilkan konten yang ditemukan di internet. 4.
browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Safari adalah hanya beberapa dari sekian banyak yang tersedia untuk dipilih. Bagi kebanyakan kita, aplikasi perangkat lunak memungkinkan kita untuk menggunakan dan menikmati komputer dan perangkat mobile. Apakah kita menggunakannya untuk bekerja, sekolah, atau hiburan, mereka meningkatkan produktivitas dan menyenangkan kita. Jaringan perusahaan. Yang pertama, konsep jaringan perusahaan. Jaringan berarti rantai yang saling terhubung atau saling terkait, baik grup maupun sistem. Konsep jaringan dapat dinyatakan dalam rumus matematika yang menghitung jumlah kemungkinan koneksi atau interaksi dalam lingkungan komunikasi satu arah. Rumusnya adalah N2N. N mengacu pada jumlah node atau titik koneksi pada jaringan. Jenis pertumbuhan ini disebut eksponensial, yang berarti pertumbuhan jumlah koneksi lebih besar daripada jumlah node. Selanjutnya adalah trafik yang mengalir pada jaringan perusahaan. Trafik jaringan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, standar ACL digunakan untuk memeriksa alamat asal dari paket yang akan dirutekan. Yang kedua, extend ACL digunakan lebih spesifik daripada standar ACL yang menyediakan lebih banyak parameter dan argumen. Selanjutnya, LAN, Local Area Network, merupakan jaringan yang bersifat internal dan biasanya milik pribadi di dalam sebuah perusahaan kecil atau menengah dan biasanya berukuran sampai beberapa kilometer. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer atau workstation dalam suatu kantor atau perusahaan atau pabrik untuk pemakaian sumber daya bersama serta sarana untuk saling bertukar informasi. Selanjutnya, WAN. Terdapat perangkat yang melewatkan aliran informasi data dalam sebuah WAN. Perangkat tersebut adalah yang pertama router, mampu menunjukkan rute dan memfilter info pada jaringan yang berbeda. Yang kedua adalah ATM switch, menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Yang ketiga adalah modem, mengonversi sinyal digital dan analog. Selanjutnya, intranet dan extranet. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol IP seperti internet. Hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warnet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, dan pihak. Selanjutnya, aplikasi pada jaringan perusahaan. Salah satu contoh aplikasi pada perusahaan adalah sistem informasi manajemen online manufaktur. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan disupport menggunakan database. Software ini ditunjukkan dan bisa digunakan untuk perusahaan di bidang manufaktur. Prioritas trafik jaringan. Prioritas trafik jaringan ada dua, yaitu FIFO dan prioritas antrian. FIFO mengacu pada first come first server. Paket data yang pertama datang akan diproses lebih dahulu. Prioritas antrian dengan memiliki prioritas masing-masing, di mana prioritas yang tertinggi akan mendapat. Selanjutnya, akses teleworking dan VPN. Teleworking adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pegawai untuk melakukan pekerjaan dari suatu tempat di luar unit lokasi kerja dan tidak tersambung ke jaringan internal dengan menggunakan teknologi komunikasi sehingga mendapat tingkat akses yang sama dengan pada saat bekerja di lokasi kantor. Jaringan telekomunikasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu perangkat transmisi, perangkat penyambung, dan terminal. VPN yaitu sebuah koneksi private melalui jaringan publik atau internet. Fungsi utama VPN adalah kerahasiaan, keutuhan data, dan autentikasi sumber. Tren dalam komunikasi. Tren teknologi. Sistem terbuka dengan konektivitas tanpa batas menggunakan teknologi jaringan internet sebagai platform teknologi mereka adalah teknologi telekomunikasi utama saat ini. Teknologi ini sedang diterapkan dalam aplikasi internet, intranet, dan extranet, terutama untuk perdagangan elektronik dan kolaborasi. Tren ini telah memperkuat industri dan teknis sebelumnya bergerak membangun jaringan klien atau server berdasarkan arsitektur sistem terbuka. Sistem telekomunikasi selalu bergantung pada sistem transmisi analog, berorientasi pada suara yang dirancang untuk mentransmisikan variabel frekuensi listrik yang dihasilkan oleh gelombang suara manusia. Namun lokal dan jaringan telekomunikasi global dengan cepat mengonversi ke teknologi transmisi digital, yang mana konversi ini memberikan, yang pertama, kecepatan transmisi secara signifikan lebih tinggi, yang kedua, pergerakan jumlah informasi yang lebih besar,
Yang ketiga, ekonomi lebih besar. Yang keempat, jauh lebih rendah tingkat kesalahan dibandingkan dengan sistem analog. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata,